melihat pencapaian orang lain. Ya bahasa kasarnya kebanyakan kemakan sama standar TikTok. Nah jadi lupa sama potensi yang ada dalam dirinya yang udah Allah titipkan. Pastinya skill yang ia miliki ini digunakan di jalan Allah. Dan mereka semua yang kita ceritakan tadi ini, yang kita sebutkan tadi, tahu tujuan hidupnya teman-teman. Kalau hidup sekedar hidup mengalir seperti air, nanti jatuhnya ke dataran rendah gitu ya. Selamat datang di podcast Cakap Arabic with Dakwah. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum guys, bersama aku Wilsa di program podcast Cakap Arabic with Dakwah. Nah teman-teman semua, biasanya di channel Cakap Arabic ini aku cuma ngebahas soal pembelajaran bahasa Arab. Dan kali ini sedikit berbeda, ya sengaja aku tambahin program kita singkat dengan CAWD karena aku ngerasa perlu aja ya dibuat gitu. Tujuannya cuma untuk sharing santai aja. Dan kenapa nggak bikin channel khusus? Ya karena aku males buat ngelola banyak akun ya, udah itu aja alasannya. Nah ini cerita singkat aja ya. Oke sekarang kira-kira kita mau bahas soal apa nih guys? Aku pikir kayaknya seru deh kalau kita bahas soal cara memaknai hidup ya. Cara memaknai hidup versi muslim. Nah berbicara soal memaknai hidup, bakal timbul pertanyaan gak sih? Gimana sebenarnya memaknai hidup? Apa sekedar hidup ngalir aja itu udah disebut hidup yang bermakna? Atau bahkan yang penting hidup makan, tidur, main HP, berputar di situ-situ aja? Nah untuk menjawab pertanyaan itu, aku mau sedikit bercerita teman-teman. Aku baru paham makna hidup versi Islam itu ketika aku masuk dunia perkuliahan. Kedengarannya agak sedikit terlambat lah ya kalau mau dibandingkan dengan sahabat-sahabat Rasulullah di zamannya. Kejauhan banget. Lanjut ya. Jadi di masa SMP, SMA itu aku belum tahu arah tujuan yang jelas. Terasa masih sangat-sangat krisis. Sering kan kita dengar di umur belasan tahun masa SMP, SMA itu seseorang sibuk mencari jati diri. Nah, sedangkan aku baru sadar dan nemu tujuan hidup itu masa kuliah. Kebayang nggak seberapa jauh tertinggal? It's okay. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya, singkat cerita. Di kampus itu dulu waktu masih maba, ada kewajiban ngikutin organisasi gitu. Dan ketika itu, alhamdulillahnya Allah pertemukan aku dengan seorang kakak. Beliau ini seorang aktivis dakwah dan nama organisasinya di kampus Rohis ya, tepatnya di Rohis fakultasku. So guys, bermula dari pertemuan itu Allah beri aku hidayah ya untuk jadi lebih baik lah intinya. Padahal ya kakak-kakak Rohis itu, ini sedikit cerita, nggak pernah tuh maksa buat dia yuk ikut organisasi Rohis. Nah, tapi emang Allah kasih kemudahan aja buat aku menemui jalan itu, alhamdulillah. Nah, karena dulu itu tahu nggak sih guys, sebelum aku hijrah itu memang cukup jauh banget lah ya dari kata muslimah. Dulu masa maba itu aku pakai hijab, nggak pakai ciput, ya kaos kaki juga nggak pakai apa lagi ya, kaos kaki gitu. Ya begitulah. Dan ketika udah terjun nih di organisasi tersebut, aku alhamdulillah mulai nih ikut kajian ya. Nah dari situlah aku mulai tahu cara nutup aurat yang benar gimana, seperti apa muslimah yang sebenarnya. Nah karena emang di Rohis itu pastilah ya sepekan sekali minimal wajib ada kajian gitu teman-teman, wajib ada kajian. Nah jadi aku ikut kajian. Nah taulah ya gimana gambaran perempuan yang sedang mencari makna hidup, membawa satu buah pulpen dan buku, Masya Allah, mencatat isi kajian. Nah dari kajian itulah teman-teman, aku mendapat dua kesimpulan di sana. Gimana cara kita memaknai hidup dalam Islam itu seperti apa? Nah yang pertama, ternyata kita perlu paham dulu tujuan kita hidup di dunia. Tujuan kita hidup di dunia ini untuk apa? Mengabdi kepada Allah kan? Menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya.
Pertanyaannya adalah, sudahkah kita melakukan hal tersebut? Ya nggak semudah itu ya buat ngelakuin hal itu. Benar sekali nggak mudah. Tapi aku harap kita semua sama-sama berusaha ya guys, buat jadi hamba yang patuh sama apa yang udah Allah suruh. Nah yang kedua, orang Islam itu kalau udah tujuannya lillah, pasti akan melakukan hal-hal yang bermanfaat yang bisa mengarahkannya ke surga. Nah berarti boleh dong kalau kita mengupayakan di dunia ini untuk menjadi orang yang kaya gitu, dermawan, beriman. Tentu boleh guys. Gunakanlah segenap potensi yang Allah kasih buat kita. Kita gunakan untuk menggapai ridhonya Allah. Lakukanlah segala hal-hal yang bermanfaat, menebar kebermanfaatan. Asah itu skill yang teman-teman punya. Gunakan sebaik mungkin. Karena nanti apa yang Allah udah berikan kepada kita akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, potensi yang kita punya sekarang ini tentu diharapkan ya bisa mencapai cita-cita yang tinggi. Kalau zaman sekarang ini yang kita lihat ya, orang-orang itu banyak yang merasa dia nggak punya potensi potensi apapun itu dia ngerasa nggak punya ya, karena mungkin terlalu banyak nontonin orang lain ya, jadi dia terhipnotis gitu melihat pencapaian orang lain. Ya bahasa kasarnya kebanyakan kemakan sama standar TikTok. Nah jadi lupa sama potensi yang ada dalam dirinya yang udah Allah titipkan. Nah coba sekarang kita telusuri teman-teman, telusuri lagi berapa banyak kisah-kisah para sahabat yang sangat-sangat menginspirasi. Masya Allah, dari masa baliknya itu udah punya cita-cita yang tinggi, mereka punya skill yang sangat mereka syukuri dan sangat-sangat diasah. Kita lihat saja salah satu sahabat Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang punya skill memanah yang Masya Allah. Saat perang Uhud, skill itu sangat-sangat berguna kan buat ngelindungin Rasulullah. Nah kemudian juga ada Ummu Imarah, nah perempuan yang berani, sangat-sangat berani melindungi Rasulullah, yang saat itu niat Ummu Imarah ini cuman mau bawa air loh buat bantu basuh luka ataupun kasih minum ya saat perang Uhud. Justru malah beliau ngebantu melihat Rasulullah saat itu ya diserang, beliau bantu angkat pedang juga. Nah gimana bisa dia angkat pedang ya? Pastinya dia belajar dong gitu. Nah siapa lagi yang mau kita lihat? Muhammad Al-Fatih ya, salah satu kisah yang sangat menginspirasi. Ya kalau nggak salah dari kecil itu udah diajarin ya sama ayahnya buat berani bercita-cita tinggi teman-teman, membebaskan Konstantinopel. Nah kita lihat lagi yuk, ada siapa lagi ya? Khalid bin Walid. Nah juga ini kisah yang terkenal, strategi perangnya yang nggak ada bisa nandingin beliau ya dalam peperangan. Nah pastinya skill yang ia miliki ini digunakan di jalan Allah. Dan mereka semua yang kita ceritakan tadi ini, yang kita sebutkan tadi, tahu tujuan hidupnya teman-teman. Ada satu lagi, siapa ya? Salahuddin Al-Ayyubi ini juga termasuk yang menginspirasi, punya mimpi merebut kembali Baitul Maqdis. Nah kadang aku mikir ya, apa sekarang ada ya orang yang bercita-cita membebaskan Palestina? Kita tahulah kondisi Palestina sampai saat ini gitu, gimana? Nah kalau ada lah ya anak kecil yang punya cita-cita seperti ini membebaskan Palestina gitu ya, Masya Allah, wow banget sih teman-teman. Nah pertanyaannya sekarang, maukah gitu kita mulai mengasah skill yang Allah kasih sama kita itu buat kebermanfaatan? Yuk bisa yuk, jangan ngalir-ngalir aja hidup ini. Kita perlu bermakna teman-teman. Kalau hidup sekedar hidup mengalir seperti air, nanti jatuhnya ke dataran rendah gitu ya. Sedang kita ini dalam Islam harus punya cita-cita yang tinggi teman-teman. Namanya hidup ya, aku tahulah, kita semua tahu kalau hidup tuh punya ujian, punya tantangannya, pasti ada lah guys. Yang penting sekarang ini mari kita persiapkan dari sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi orang yang bermanfaat gitu. Jadi hidup bukan sekadar hidup. Itu aja sih yang paling pengen aku tekankan dalam sesi sharing ini. Dan aku harap ya semoga sharing kali ini tuh dapat bermanfaat dan mengubah gitu cara pikir kita yang awalnya ngerasa hidup tak bermakna, jadi punya cita-cita buat ngubah hidup kita tuh jadi bermakna. Dan tentunya ini semua atas izin Allah, kita hanya bisa mengupayakan ya teman-teman.
Oke, sampai jumpa di sharing berikutnya. Bye bye.